adalah salah satu guru di UPTD SD 06 Aigoti. Di sini saya akan memperkenalkan Komnel KKG kami SD 06 Aigoti, yaitu yang bernama Ceria dan Bahagia. Adapun kepala sekolah kami UPTD 06 Aigoti adalah Ibu Rusmawati Simamora, SPD MPD. Assalamualaikum. KKG SD 06 Ceria Bahagia ini diketuai oleh Ibu Nurasia Nelly, SPD. Assalamualaikum. Sebagai koordinator dari KKG SD 06 Ceria SPD. Salam semuanya, salam guru hebat, salam literasi. Adapun anggotanya Ibu Erli Ariani, SPD. Assalamualaikum. Sebagai anggota seluruh Bapak Ibu guru UPTD SD 06 Aigoti. Baiklah, KKG di sekolah kami mempunyai program, yaitu program gerakan sabu-sabu Lipoba yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ardian Saputra Burungan, SPD. Selamat menyaksikan, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang program yang ada di UPTD SD 06 dengan judul sabu-sabu dan lipoba. Supaya tidak bingung apa itu sabu-sabu dan apa itu lipoba, di sini sebelum kita lanjut, untuk kepengurusan KKG atau Kombel kita ada dinaungi oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Rusmawati Simamora, SPD MPD, dan diketuai oleh Ibu Nur Asia Nelly, dan koordinator Bapak Sugeng, dan anggota Ibu Alifah Puspadewi, dan dianggotai oleh seluruh Dewan Guru UPTD SD 06 Aigoti. Jadi praktek baiknya apa? Literasi dan numerasi. Program yang ada di UPTD SD 06 adalah sabu-sabu. Sabu-sabu itu apa? Satu buku satu bulan. Jadi anak-anak silahkan membacakan buku-buku dongeng atau buku cerita selama 1 bulan untuk diceritakan kembali di akhir bulan nanti. Dan tidak lanjutnya apa? Lipoba, literasi pojok baca, yang dilakukan setiap hari Kamisnya. Jadi sabu-sabu ini kita laksanakan pada hari Selasa sebelum jam pembelajaran dimulai dengan durasi waktu 30 menit. Dan lipoba dilaksanakan pada hari Kamis di pojok baca kelas masing-masing. Inilah program yang ada di UPTD SD 06 Aigoti. Adapun tujuan program lipoba dan sabu-sabu adalah yang pertama membantu meningkatkan kemampuan berliterasi, membangun literasi untuk anak, wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca anak-anak akan menambah pengetahuannya. Dan yang kedua adalah sebagai budaya positif di lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan untuk murid mencapai akademik dan non akademik. Akademik ini apa? Akademik ini akan kita imbaskan pada pelaksanaan FL2SN yang akan dilakukan setiap tahunnya. Ini ada seleksinya. Dan non akademiknya apa? Anak-anak berprestasi. Dan selanjutnya menumbuhkan sikap mandiri dan aktif sehingga siswa menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini siswa menjadi pemimpin pembelajaran. Contohnya apabila siswa pada bulan ini sudah menjadi duta literasi, akan membimbing teman-temannya untuk bulan berikutnya, supaya tidak hanya siswa itu saja menjadikan duta literasi. Jadi ada perubahan seperti itu. Yang selanjutnya adalah latar belakangnya. Kenapa ini dibuat? Kan begitu. Kenapa ini dibuat? Dibuat berdasarkan data rapor pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh data literasi yang kurang maksimal. Kurang maksimal, belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam membaca dan menulis masih rendah, sehingga perlu ditambahkan dan dioptimalkan di sekolah. Dengan apa? Dengan sabu-sabu dan lipoba. Kita lanjut ya. Peristiwanya apa? Dalam rangka pengembangan minat baca siswa, merangsang untuk lebih gemar membaca. Jadi anak-anak itu lebih gemar, tidak fokus. Jadi selama ini kan anak-anak kita biarkan membaca, silakan baca apa yang mau dibaca. Tidak lanjutnya tidak ada. Jadi untuk kedepannya kita rubah seperti apa yang kita buat. Adapun buku yang digunakan adalah buku bacaan yang tidak terlalu menyulitkan. Jadi kita tidak memaksakan kepada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak usah buku yang terlalu tebal. Tidak mesti buku pelajaran. Kenapa? Buku cerita, buku dongeng yang ada di perpustakaan sekolah.
Jadi setiap anak itu bisa mendongengkan dan menceritakan apa pengalaman mereka setelah membaca buku. Seperti itu Ibu. Dan setiap bulannya anak-anak akan menceritakan dalam bentuk karyanya. Anak-anak bisa menuliskan atau menggambarkan cerita mereka dalam bentuk cerita bergambar. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak menceritakan. Contoh, bacaannya akan dibaca apa? Tentang Danau Toba. Jadi judulnya apa? Danau Toba. Sejarahnya bagaimana? Di awal inilah dituliskan mereka. Dan gak semua Bu, hanya kata kuncinya saja, inti-intinya saja. Berbahas apa? Tentang isi. Kita putar kembali isinya. Jadi anak sambil membaca, ini diputar, bukan hanya monoton begini saja. Jadi isinya ditunjukkan mereka, dibacakanlah isinya, menceritakan. Setelah itu apa? Kembali penutupnya dan kesimpulannya dan sarannya apa? Untuk teman-teman, untuk tindak lanjutnya seperti apa. Jadi untuk tugasnya nanti, setiap siswa melakukan catatan kecil di dalam kelas seperti yang sudah dibuat di depan ini. Jadi setiap kelas membuat RTL, rencana tidak lanjutnya sabu-sabu dan lipoba, dengan diawali tulis namanya, siapa nama siswa. Setelah nama siswa apa? Judul bukunya. Setelah judul bukunya apa? Catatan yang apa mereka buat, apa yang sudah mereka pahami. Itulah seperti itulah tidak lanjutnya. Dan bagaimana? Inilah yang mau kita praktekkan. Untuk setiap kelasnya harus ada. Setiap kelas harus membuat seperti ini. Dengan RTL, wali kelasnya siapa, kelas berapa, baru nama siswanya, buku apa yang mereka baca, dan ditempelkanlah apa yang sudah mereka baca. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah kita mempraktekkan tentang membuat RTL. Jadi kita bagi kelompok, setiap fase akan membuat RTL seperti ini. Jadi fase A saya anggap ada di sebelah kiri saya, fase B ada di depan saya, dan fase C ada di samping kanan saya. Ke aksi nyatanya. Aksi nyatanya kita buat nanti kita berliterasi di hari Selasa. Hari Selasa itu apa? Kita membaca bukunya boleh buku dongeng dan buku cerita. Durasi waktunya berapa? 30 menit. Jadi anak-anak harus gunakan waktu itu maksimal. Jangan nanti udah di halaman kita keluar nggak dibaca bukunya. Kenapa? Nggak dapat nanti intinya. Paling tidak judul, halaman, siapa penulisnya harus tahu. Jadi setiap anak-anak harus menuliskan apa yang sudah kalian baca. Setelah dituliskan apa? Kalian tempelkan di sini nanti. Bapak tinggal melihat apa yang sudah kalian tempelkan. Dan di hari Kamis yang sudah kalian tempelkan ini, kalian diskusikan kembali, kalian presentasikan, kalian ceritakan. Kalian ceritakan apa yang sudah kalian baca. Contoh tadi di sini. Nah, contoh nanti Nelly, judulnya Malin Kundang. Jadi dia bercerita sejarah Malin Kundang bagaimana. Ceritakan sampai mana dia dapat. Itu dilaksanakan di hari Kamis. Untuk hari Selasa kita melaksanakan literasi. Ya, jadi nggak diposit lagi, nggak lepas-lepas. Langsung ditulis nama, langsung judul, nggak ada masalah. Itu kebijakan wali kelas masing-masing. Nah, itu wali kelas masing-masing. Nah, silakan ambil buku bacaannya ke meja pojok baca kita, ke pojok literasi. Silakan satu-satu ayo ambil bukunya. Setelah diambil, kita di halaman untuk membaca buku. Ayo ambil satu-satu yuk. Nah, jangan lupa dicatat nanti judulnya apa, penulisnya siapa, dan halamannya berapa. Ayo anak.
silakan. Ini nanti Bapak bagi kertas positnya, tulis yang udah dibaca. Yang utama adalah judul, halaman, dan pengarangnya siapa. Jadi nanti boleh lebih dari satu kertas ditempel di kertas plano yang udah Bapak sediakan, ya, paham ya? Oke, ini saya bagikan kertas positnya. Oke, silakan tulis judulnya, apa yang diingat tadi, apa yang setelah dibaca, tuliskan di kertas positnya. Nanti saya panggil satu-satu. Kalau udah selesai, saya panggil satu-satu, tempelkanlah di kertas plano yang udah saya buat di depan ini. Inilah sebagai aksi nyata kita. Dan nanti di hari Kamis, kalian tinggal membacakan apa yang sudah kalian tulis. Di mana? Di pojok baca kita ini. Oke anak-anak, paham? Oke anak-anak, setelah dituliskan, jadi kita tempelkanlah hasil tulisannya ke kertas yang udah saya buat, kertas plano. Saya panggil namanya satu-satu ya. Oke, yang pertama Nelly. Oke, maju, silakan tempel apa yang sudah dibacakan. Jadi ini harus diingat. Kenapa? Kamis nanti diceritakan di pojok baca. Oke, yang kedua Sugeng. Silakan maju, ayo. Ayo, yang ketiga Helmi. Ayo maju, tempelkan apa yang sudah dibaca. Dan selanjutnya Surida. Ini siswa sayanya yang paling suka bercerita nantinya. Inilah dia, siswa terbaik untuk literasi di bulan semalam ini, Surida. Jadi jangan mau anak-anak yang lain kalah sama Surida ya. Harus lebih giat lagi. Yang terakhir Sumiati. Nah, kalau ini siswa kesayangan saya nih, yang paling rajin untuk kebersihan. Oke, jadi ini dihafal. Di hari Kamis nanti kita presentasikan atau dibacakan. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah sampai dari Kamis dan sini kita laksanakan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan di hari Selasa, yaitu adalah mempraktekkan apa yang sudah kalian tempelkan, apa yang sudah kalian pahami di depan sini biar teman-teman lain menirunya atau mempraktekkannya kembali. Oke, sebelum saya pilih di sini, sebelum saya tunjuk siapa dulu yang mau maju perwakilan. Oke, Helmi silakan maju. Oke. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari Selasa semalam saya membaca buku cerita, yaitu Dongeng dari Negeri Floratia. Pengarangnya adalah Pajeria Atur. Jumlah halamannya ada 23 halaman. Buku yang saya baca ini menceritakan tentang seorang putri yang memiliki sifat yang tidak baik. Dia memiliki sifat marah, sombong, tidak menghargai teman. Nah, itulah judul buku dan isi yang saya baca pada hari Selasa. Terima kasih. Lebih semangat lagi, beri tepuk tangan untuk Helmi telah berani membacakan atau mempresentasikan apa yang sudah dibacakannya. Jadi itulah kita lanjutkan setiap Selasa dan Kamis seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan anak? Tidak ada. Oke, sampai jumpa di literasi selanjutnya dan numerasi selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, ini adalah contoh dari literasi dan numerasi untuk fase A, kelas 1 dan kelas 2. Literasi dan numerasi yang digunakan di fase A adalah pengenalan, penjumlahan, dan pengenalan huruf dengan menggunakan metode permainan. Permainannya apa? Siswa melakukan permainan lempar dadu dengan sumbu ular tangga dengan dadu. Jadi siswa melakukan penjumlahan angka berapa yang timbul atau angka berapa yang keluar dituliskan di penjumlahan ini. Jadi 2 kali siswa melakukan lemparan dadu. Setelah dilempar, tulislah berapa jumlahnya dan ambillah huruf yang ada di meja ini, meja praktek kita. Jadi siswa nanti setelah diambil, tulislah di sini, tempelkan penjumlahnya, hasil penjumlahnya. Dan untuk numerasinya, siswa melakukan lemparan dadu. Di sini sudah ada saya tulis. Tulisnya di sini ada
jenis binatang yang disukai, makanan yang disukai, olahraga yang disukai, baju yang disukai, warna yang disukai. Jadi nanti dilempar kembali, dilempar, apa yang keluar silahkan pilih kembali. Mau makanannya, mau alat olahraganya, bebas sesuai yang ada di kotak dadunya. Apa yang timbul silahkan pilih. Begitu paham ya anak-anak ya, untuk kelas 1 ya. Oke. Di sini kelas 1 saya panggil untuk siswanya. Ayo Sumi masuk, maju ke depan. Kita praktekkan untuk sebanyak 2 kali. Ayo Sumi. Oke, 5. Ambil spidolnya, tulis angka 5 di kolom 1. Oke, silakan tambahkan sini. Angka tambah. Oke, sekali lagi. Oke, angka 2. Silakan tulis angka 2 Sumi. Sama dengan yang didapatkan tadi dari pertama angkanya 5, ya kan? Ditambah 2, berapa? Ayo coba. Itu. 7, tuliskan 7 di sini. Oke, di sini literasinya pengaruh. Coba ambil huruf-huruf angka menjadi angka 7, tulisan angka 7 di sini. Ayo, bacaannya angka 7. Ayo, spidolnya ditinggal aja, nggak usah bawa. Nah, oke. Ambil hurufnya menjadi bacaan angka 7. Ambil hurufnya. Ayo, tempelkan di sini. Iya, dulu. Oke. J. Oh. Oke, kalau dibaca apa? 7. Oke, belum. Tepuk tangan untuk Sumi. Nadi, ayo. Oke, boleh duduk Sumi. Oke, cukup sekian. Inilah hasil presentasi dari kami dan praktek aksi nyata tentang Kombel yang sudah kami buat, yaitu tentang program gerakan sabu-sabu dan lipoba. Jadi sini sudah dipraktekkan dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Ardian Saputra Pulungan SPD, upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi pada Kombel KKG SDN 06 Ceria dan Bagia. Semoga video yang kami sajikan ini dapat menginspirasi buat kombel-kombel belajar di luar sana. Sampai berjumpa lagi.